Debat Capres kelima 2024 ini kita masih saksikan dan saya masih bergabung bersama teman-teman tim ses dari masing-masing paslon. Tadi beberapa hal yang memang sudah didiskusikan ataupun mungkin diberikan tanggapan lah ya dari masing-masing paslon. Salah satunya adalah yang menarik adalah terkait dengan bansos. Ada statement dari Anies Baswedan menyampaikan bahwa bansos itu adalah untuk penerima, bukan untuk pemberi gitu ya, dan juga berikan bansos itu sesuai dengan kebutuhan dari penerima. Kalau butuhnya 1 bulan ya kasih 1 bulan, jangan dirapel ya. Saya ke Pak Indra, tanggapan Anda mengenai hal ini seperti apa? Ya, ini kan mirip dengan apa yang kita diskusikan di sore tadi kan, kita bicara sepertinya Pak Ganjar dan Pak Anies punya pandangan yang sama tentang bansos ini. Bansos itu kepentingannya adalah kepentingan penerima, bukan kepentingan pemberi, ya kan? Jadi pastikan memang itu sesuai dengan kebutuhan, waktunya juga disesuaikan, sama persis kan dengan yang kita diskusikan sore tadi, dan itu disampaikan lagi oleh kedua capres dan sepertinya memang seharusnya seperti itu. Oke, Mas Dede. Iya. Ya memang yang terjadi sih seperti yang seharusnya terjadi ya. Artinya kebutuhan soal bansos ini sudah dibahas secara teknokratik di Bappenas ya, melibatkan 8 kementerian lebih ya, kemudian anggarannya juga sudah disahkan di DPR RI, lintas fraksi ya. Kemudian tugas pemerintah adalah melayani rakyat dengan cara dalam hal ini adalah menyalurkan bansos gitu. Nah, ini kan sebenarnya yang ditakutkan adalah karena approval rate Pak Jokowi itu begitu tinggi. 8 dari 10 orang Indonesia puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi kini sudah memberikan gestur yang terang benderang bahwa beliau itu bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, ketakutan-ketakutan inilah yang kemudian membuat paslon lain itu memframe ya bahwa bansos ini politis dan lain-lain. Saya pikir seharusnya kalau memang kita sudah sama-sama sepakat bahwa bansos ini adalah untuk rakyat kecil ya, maka politisasi bansos itu jangan dilakukan. Ya, menurut hemat kami justru mereka lah yang mempolitisasi bansos. Bahkan Caimin pernah mengatakan bahwa kalau bisa bansos dihentikan dulu sampai pemilu selesai. Nah ini kan kasihan. Gara-gara kepentingan elektoral maka rakyat kecil yang dikorbankan. Kurang lebih begitu. Tadi disampaikan oleh Anies, nampaknya kemudian yang ditangkap adalah Presiden Joko Widodo diuntungkan dari kegiatan menyalurkan bansos ini gitu ya. Menurut Anda seperti apa? Padahal ini kan adalah satu instrumen yang memang untuk memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan begitu ya. Menurut Anda seperti apa? Iya, karena tadi harus yang tepat ya, katanya tepat sasaran, terus waktunya juga tepat nih. Kebetulan kayaknya waktunya nggak tepat karena di sini ada Mas Gibran. Jadi akhirnya bukan cuman dari masing-masing paslon punya pemikiran, itu masyarakat pun punya pemikiran seperti itu. Memang itu bansos itu hak dari masyarakat. Tapi kalau yang tadi dibilang kok dirapel waktunya, kok tiba-tiba mendadak jadi semuanya langsung dalam satu waktu gitu. Kemudian juga kayak tadi terkait data, emang banyak yang belum tepat sasaran juga karena masih banyak orang-orang yang dalam tanda kutip orang yang mampu ini juga dapat di kebagian bansos. Ya itu kayak tadi sistem data juga harus banyak dibenahi sih. Oke, baik. Terkait dengan tadi Ganjar Pranowo juga menyampaikan bahwa kalau bisa jangan bansos namanya. Dibilang kesra. Jadi tugas negara adalah bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan akhirnya bansos. Artinya ke depan jangan menjadi sebuah kebijakan yang kuratif gitu ya. Sebaiknya kemudian melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesejahteraan supaya nanti ya kita nggak lagi mengucurkan bansos gitu karena masyarakatnya sudah sejahtera. Tanggapan Anda Pak Indra mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar seperti apa? Menurut saya cukup baik ya ini. Kembali kan kita bicara secara filosofis tadi ya kan. Bagaimana yang seharusnya dan kenapa orang melihat ini ada sepertinya hal yang kurang pas, itu kan semua ada sebabnya. Jadi bukan tiba-tiba dari langit tiba-tiba terus ada kejadian ini, semuanya itu ada lini masanya dan itu yang ingin kita perbaiki bersama. Yang kita harapkan debat di segmen berikutnya akan lebih seru lagi begitu ya, dan kita akan kembali menuju ke JCC ke debat Capres 2024.